Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kita lanjutkan pembahasan surah Al-Infitor. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada ayat yang keempat menuju ayat yang kelima. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat, apabila langit itu telah terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang itu telah jatuh berguguran, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan itu telah dipancarkan, telah diluapkan. Kalau ini sudah terjadi, berikutnya wa idzal kuburu busirat, langit terbelah, as-sama'u fatarat, al-kawakibun tasarat, al-kawakibu intasarat, bintang-bintang berguguran, al-biharu fujirat, lautan diluapkan, tsunami di seluruh dunia, kiamat, mati semuanya. Lalu dibangkitkan lagi. Wa idzal kuburu busirat, dan apabila kubur-kubur itu telah dibongkar, telah dikeluarkan isinya adalah minal mauta, dari orang-orang yang sudah mati, ahyaan, dibongkar, dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan hidup. Ini wa idza taharraqatil ardu, dan apabila sudah bergerak bumi ini, bil kubur, beserta kubur-kubur yang ada di atas bumi ini, fataba sarot, lalu terbongkarlah kuburan itu, wa kulibat turobuha, dan dibaliklah tanahnya, bagian bawah dijadikan bagian atas, wa kharaja, dan keluarlah al-amwat, orang-orang mati, minha, darinya, dari kubur itu tadi. Nah, di saat itulah, setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya di alam yang baru, di akhirat sana, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, setelah terjadi hari kiamat, barulah kata Allah, alimat, mengetahui, taulah, mengetahuilah. Siapa? Ini fi'il dan fa'il. Sebenarnya ini fi'il dan fa'il ya, tapi dijelaskan lagi di belakangnya fa'ilnya. Ini fi'ilnya, fi'il madhi. Ini aneh ya, fi'il madhi, kata kerja lampau. Tapi ini belum terjadi. Allah menceritakan sesuatu yang belum terjadi, tetapi pakai fi'il madhi, pakai
kata kerja lampau. Menurut para ulama nahwu, ini artinya kejadian yang disebut di sini itu sesuatu yang pasti. Alimat, pastilah mengetahui. Siapa yang mengetahui? Nafsun, setiap orang, setiap diri. Mengetahui apa? Ini fiil, ini fa'il, ini maf'ulnya, objeknya. Jadi ini subjek, ini predikat, kalau bahasa Indonesia begitu kan, dan ini objeknya. Maqaddamat, apa yang telah dia dahulukan. Maksudnya apa yang dia telah kerjakan lebih dulu waktu dia masih di dunia. Nah sekarang kita sedang mengerjakan sesuatu untuk kita sendiri nanti di akhirat. Tiap pagi kita ngaji begini ya, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, lalu kita mengamalkan. Ini kita dalam rangka ini mendahulukan. Qaddama itu kan mendahulukan. Ya. Mendahulukan. Ya apa yang kita kerjakan sekarang ini kita ibarat kata Nabi, ad-dunya mazra'atun lil akhirati. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ad-dunya, dunia ini ya adalah mazra'atun. Mazra'atun dari kata zara'a yazru'u, yazri'u ya. Zara'a yazru'u. Ya atau yazri'u ya. Terus terbentuk kata mazra'at, mazra'at ya, terus mazra'atun kalau muannasnya. Dunia ini karena dunia ini dianggap isim muannas sebagai mubtada'nya, mazra'atun kata Nabi, tempat bercocok tanam lil akhirati, untuk akhirat. Jadi kita sedang bercocok tanam. Yang kita tanam apa? Amalan kita. Kita sedang beramal ini ibarat petani yang sedang bercocok tanam, sedang menanam tanaman. Nah, tanaman yang kita tanam adalah amal soleh, amal kebaikan. Kalau kita menanam amal kebaikan, nanti kita akan akan menuai kebaikan juga. Siapa menabur kebaikan, siapa menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Siapa menabur kejahatan, kejelekan, ya, menanam kejelekan, dia akan menuai kejelekan juga. Maqaddamat, apa yang telah dia dahulukan. Ini kata-kata qaddama ini juga fiil. Lalu ada tanda ta'nis ya. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah dianggap muannas. Karena nafsun ini dianggap muannas. Ya, nafsun atau an-nafsu itu isim muannas. Masih ingat enggak muannas kemarin kan sudah dijangan ya? Orang isim kan ada dua, muzakkar sama muannas. Nah, ini yang muannas ini. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga dalam bentuk muannas. Kalau yang muzakkar alimah gitu. Nah, ini kalau ini nafsun sebagai fa'il, sebagai pelaku, maka fi'ilnya harus mu'annas. Karena dia isim mu'annas. Fi'ilnya juga fi'il untuk mu'annas. Maqaddamat, setiap orang akan mengetahui apa yang telah dia dahulukan. Ini juga kembalinya, fa'ilnya kembalinya ke nafsun tadi. Maka mengetahuilah tiap diri apa yang tiap diri telah dahulukan. Wa akharat, dan apa yang tiap orang, tiap diri telah mengundurkan. Apa yang dimaksud dengan memajukan dan mengundurkannya apa? Dalam tafsir dikatakan, maksud ayat ini kata Ibnu Katsir, idza kana hadza hasala hadza. Ya, idza kana hadza, jika adalah ini, jika nafsun tadi mendahulukan ini, hasala hadza, dia akan menghasilkan ini. Kata Ibnu Katsir begitu. Ya. Orang akan mendapatkan atau menghasilkan apa yang dia perbuat.
Kita kerja untuk apa? Cari uang. Ya dapat duit, dapat uang. Kerja untuk cari uang kok. Kita kerja untuk apa? Untuk cari pahala. Ya dapat pahala. Kita kerja untuk cari popularitas. Ya dapat popularitas, terkenal sampean. Tapi kalau kita cari popularitas, cari harta, cari jabatan, cari kedudukan, di akhirat nggak dapat apa-apa, Pak. Hati-hati. Nggak dapat apa-apa kita. Capek-capek beramal, bekerja siang malam, mengorbankan waktu sampai lelah, duitnya pun keluar banyak. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Apa nggak rugi itu? Rugi, kalau menurut saya rugi. Oh, banyak orang sekarang ini lagi pada musim ini ngasih uang orang, amplop. Ada yang isi 100.000, ada yang isi 200.000. Mungkin ada lagi nanti yang isi 500.000. Nah, ingat ya nanti ya, ingat aku ya. Nih, dia memberi sesuatu tapi tidak karena Allah. Dia motivasinya memberi itu tidak karena Allah kok. Karena apa? Karena dia kepingin sesuatu dari sampean. Lalu sampean dikasih duit, dia diterima. Dia pengen apa? Pengen sesuatu, ya kasih aja dia. Kok pengen apa? Ya ini duit, ya udah, impas. Perkara menang apa enggak itu urusan belakang. Ya. Yang penting dia kasih, kita ngasih. Itu. Karena kemenangan itu bukan di tangan mereka, tapi di tangan Allah. Kalau Allah kasih menang, menang dia. Kalau Allah nggak kasih menang, ya nggak menang. Nah, buat kita semua saudara sekalian, kita ini diajari oleh Allah melakukan segala sesuatu itu apa ya? Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah ibadah. Harus kita jadikan itu sebagai ibadah, supaya apa? Supaya nanti di akhirat menghasilkan hasil yang berguna, yang bermanfaat. Bukan di dunianya ini. Kita beramal bukan untuk dunia, untuk akhirat. Apa saja. Kita makan supaya kenyang bisa beribadah dengan kuat. Nah, kalau lapar kan, lihat aja orang kalau lapar. Allah Akbar. Allah. Lemes. Makan, wah kenyang. Suruh apa? Sholat ya, sholat tegap ya. Rukuk lama kuat ya. Sujud lama kuat. Tapi kalau lemah badannya, sakit lagi misalnya, ya nggak kuat. Berdiri lama nggak kuat. Apalagi sholat subuh hari Jumat, baca surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala yatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu
alfasanatim mimma ta'udun. Wow, baca surat itu. Pelan lagi bacanya. Aduh. Lemes badannya, sakit badannya enggak kuat, Pak. Makanya kita makan supaya bisa beribadah dengan kuat. Makan untuk ibadah, minum juga begitu. Cari duit juga untuk ibadah. Dapat duit dipakai untuk apa? Ibadah. Nabi ngajarin kalau kamu punya uang 1 dinar, kau pakai untuk dirimu dulu. Masih ada lagi 1 dinar, kamu kasih istrimu kalau kamu sudah punya istri. Kalau kamu belum punya istri, kasih ibumu. Ya. Kalau sudah punya istri, kasih istri. Masih ada lagi uang 1 dinar, kasih kepada anak. Nah, untuk keperluan anaknya. Ya, itu namanya teorinya apa? Caranya. Tapi bukan harus 1 dinar dapat dikasihkan semuanya, bukan begitu maksudnya. Kita kejar dapat uang 5 juta misalnya, 1 juta untuk kita, 1 juta lagi untuk istri, 1 juta untuk anak. Lah anak masih SD kamu kasih uang 1 juta, habis. Pakai untuk macam-macam anak-anak itu. Ya enggak begitu. Ya ini kan aja pelajaran ibaratnya dapat uang 1 dinar, ya kau pakai untuk diri kamu dulu gitu. Itu namanya ibadah. Jadi orang akan tahu apa yang maqaddamat, kata Imam Al-Baghawi, maqaddamat apa yang telah dia dahulukan, maksudnya yaitu min amalin, berupa amalan solihin, amal yang solih, atau amalin sayyi'in, amal yang jelek. Orang baru tahu ya, dan dia menyesal kalau ternyata yang dia kerjakan selama hidup di dunia itu bukan amal soleh, tapi amal keburukan, kejelekan. Baru tahu dia nanti. Alimat nafsun, semua orang baru tahu. Maqaddamat apa yang telah dia dahulukan, yang dia telah kerjakan lebih dulu. Min amalin solihin au sayyi'in, atau berupa amal soleh atau amal buruk. Demikian juga wa akharat. Dia akan mengetahui apa yang dia undurkan, dia tunda, dia belakangkan, dia undurkan. Min sunnatin hasanatin, dari sunnah yang baik, au sayyiatin, atau sunnah yang buruk. Sunnah itu artinya perjalanan, perbuatan dalam perjalanan hidupnya. Orang dalam perjalanan hidupnya kan bisa berbuat baik. Kalau dia berbuat baik sesuai dengan ajaran Rasul, maka itu namanya sunnatun hasanatun, min sunnatin hasanatin, sunnah yang baik. Tapi kalau yang dia kerjakan itu bukan yang diajarkan oleh Rasul, yaitu namanya sunnatin sayyiatin, sunnah yang buruk. Orang baru sadar, baru ngerti, baru tahu nanti di akhirat. Kebanyakan orang, kecuali orang yang beriman tahu. Ini benar enggak yang saya kerjakan ini? Tahu dia, karena dia punya dalil, punya ilmu. Ilmu ada dalam hatinya. Dia sudah baca Al-Quran, dia baca hadis. Ini betul nih, kita disuruh begini. Perbuatan kita sudah betul. Tahu dia. Nah itu karena apa? Rasulullah SAW dulu begini. Yang dilakukan seperti yang diajarkan oleh Rasul. Nah berarti itu sunnah yang baik. Kalau yang tidak diajarkan oleh Rasul, yaitu sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang jelek. Nah ada lagi. Maqaddamat, dalam tafsir lain, orang alimat nafsun, tiap orang akan mengetahui, pasti akan mengetahui, maqaddamat apa yang telah dia dahulukan, maksudnya adalah minas shadaqat, berupa sedekah-sedekah. Sedekah yang selama ini dia kerjakan, dia baru tahu berpahala atau tidak setelah di akhirat. Karena di akhirat dia lihat, ini pemberianku ini direken semua di sini. Dia baca tulisannya, bukunya sendiri, rapotnya sendiri. Aku sedekah cuma segini loh tiap hari, kok balasannya banyak sekali ya. Padahal aku dulu bisa loh lebih dari itu, tapi aku dulu medit. Jadi dapatnya cuma segini, padahal aku bisa loh lebih dari ini sebetulnya. Nah, orang akan tahu apa yang sudah dia sedekahkan itu berpahala atau tidak berpahala di akhirat.
Loh, aku sudah banyak keluar duit kok nggak ada tulisannya di sini. Allah bilang ada balasannya itu amalanmu tuh. Oh, itu kamu lihat. Kamu dulu banyak keluar duit kan? Tapi kamu melakukannya tidak karena aku. Karena kamu pencitraan. Karena kamu kepengen dipuji orang. Dan kamu sudah dipuji di dunia. Itu yang kamu dapat. Jadi, ya sudah, kamu dapatnya itu. Ini ya. Wa akharat, ada yang mengartikan maqaddamat, apa yang telah dia dahulukan berupa sedekah-sedekah, wa akharat, dan apa yang dia tunda, dia undurkan, minat tarikat, dari segala sesuatu yang dia tinggalkan. Harusnya dia bisa sedekah, tapi dia meninggalkan sedekah. Rugi Pak, Bu. Oleh sebab itu saudara sekalian, di masjid ini kita melatih semuanya, saya dan antum semuanya yang mendengarkan, tiap hari kita harus sedekah. Ya, walaupun bisanya cuma 5 rupiah atau 10 rupiah atau 5.000 rupiah atau 1.000 rupiah lah. Kalau nggak kuat 1.000 rupiah ya 500 lah, masa 500 menyisihkan 500 nggak bisa sih. Saudara punya uang 500 kasihkan sama orang, mungkin orang nggak mau sekarang ini. Kalau 1.000 masih mau diterima. Tukang parkir aja nggak mau kok sampean kasih 1.000. Tukang parkir mobil. Tukang motor nggak tahu. Nggak mau juga. Loh, tukang parkir itu loh, sampean kasih 1.000 aja nggak mau kok. Nah, udah daripada tukang parkir nggak mau terima, sampean masukkan ke kotak infak karena bisanya cuma segitu. Nggak apa-apa, Allah hargai itu. Allah menghargai apa yang kita sedekahkan, walaupun cuma sedikit. Wah, apalagi kalau bisa lebih dari itu. Ya, jadi apa yang dia undurkan dari yang dia tinggalkan. Ya, alama zakarna fi qoulihi, seperti apa yang telah kami sebutkan waktu kami menerangkan firman Allah ini. Tadi dibaca ayatnya ini oleh Pak Iris ini. Surat Al-Qiyamah, sebentar. Al-Qiyamah itu surat yang ke-76, 6 ya. 75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aduh, enggak bisa nirukan aku. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kalau sudah terjadi hari kiamat seperti yang disebutkan dari ayat-ayat sebelumnya itu, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat. Allah sebutkan kejadiannya. Nah, setelah terjadi hari kiamat, yaqulul insanu, akan berkatalah manusia, yauma idzin, di hari itu, ainal mafar, kemana tempat lari? Kita mau lari kemana? Gak ada tempat selamat di hari itu. Semua manusia akan mati. Kalla la wazar. Oh, sekali-kali tidak ada. Wazaro itu enggak ada. Ya, wazaro. Apa namanya? Apa? Itu dijadikan apa kalau di situ terjemah biasanya? Tempat lari ya, wazaro. Dalam tafsir di sini di kamus enggak ada. Wazaro ini loh, wazaro itu mahroba. La wazaro, la mahroba. Tidak ada tempat lari. Stadion udah hancur itu sudah. Enggak ada tempat lari.
ila rabbika yauma idzinil mustaqor, kepada Tuhanmu lah hari itu tempat menetap. Itu yunabba'ul insan, akan diberitakan kepada semua manusia, yauma idzin, di hari itu, bima qaddama wa akhir, dengan apa saja yang telah dia dahulukan dan dia undurkan dan dia tunda. Maka kita jangan menunda kebaikan. Kita bisa berbuat kebaikan, kerjakan. Bisa sholat sunnah, kerjakan. Bisa puasa sunnah, kerjakan. Ya. Kenapa? Karena semuanya akan berbuah manis nanti di belakang hari. Ini di sini dalam tafsir diterangkan wa yukhbaru, dan akan dikabarkan al insanu kepada manusia fi dzalikal yaum, pada hari itu, bi jami'i a'malihi, dengan semua amalan-amalannya, fit dunya, di dunia, shaghiriha wa kabiriha, amal yang kecilnya, wa kabiriha, dan amal yang besarnya. Amalan yang kecil yang saya bilang tadi, sedekah 5 rupiah sehari, sedekah 10 rupiah, sedekah 500 rupiah, sedekah 1000 rupiah sehari, itu nanti saudara akan lihat balasannya. Ketika kita lihat sedekah 500 rupiah kelotak itu loh Pak, uang logam itu, ya 500 ya, logam ya. Itu nanti di sana catatannya itu paling sedikit berapa kali 10 berapa? 5.000 loh Pak. Catatannya 5.000. Padahal saudara bisa 1.000 sehari, bisa, kerjakan. Ulama zaman dulu mengatakan, unfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Kamu infakkan apa yang ada di dalam kantongmu, akan datang rezeki dari langit yang ghaib, yang masih ghaib kepada kamu. Silakan buktikan. Saudara infak, saudara akan dapat ijol. Kalau orang Solo bilang ijol, orang sini bilang ganti. Ya, jadi orang nanti akan diberitahukan apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang dia tunda-tunda yang tidak dia kerjakan. Kembali ke sini, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya juga mengatakan yang sama ini loh Pak. Amilat, beramal, kullu nafsin, setiap orang, maqaddamat, alimat, akan mengetahui, ya pasti akan mengetahui, kullu nafsin, setiap orang, setiap diri, maqaddamat, apa yang dia telah dahulukan, lidzalikal yaum, untuk hari itu. Min amalin sholihin, dari amal yang soleh, yang yanfa'uhu, akan memberi manfaat kepada dia. Wa akharat, dan amalan yang dia undurkan, yang dia tunda, waro'ahu, di belakangnya, min syai'in, dari sesuatu yang sannahu, dia telah menjalaninya. Fa'umila bihi, lalu dibalaslah kepada dia. Jadi sekarang kita beramal untuk hari kiamat, untuk besok di akhirat. Itu loh Pak. Maka kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia. Perhatikan Pak, ini ada huruf nida namanya. Ya nida, panggilan. Ya nida, panggilan. Ya ayyuha, wahai. Ya ayatuha, wahai. Jadi ya ayyuha, ya ayatuha, artinya sama, wahai. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apa sih yang gharraka, telah menipu kamu, birabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Ini di dunia ini Allah sudah berfirman seperti ini loh Pak. Allah menegur kita semuanya yang namanya manusia ini. Hei manusia,
Kok bisa kamu tertipu terhadap Tuhanmu? Mestinya kamu hidup itu untuk Tuhan. Kamu hidup untuk Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kok kamu tidak melakukan itu? Apa yang menipu kamu? Jadi kamu tertipu oleh apa? Ini Allah bertanya kepada manusia, kepada kita semua ini. Kalau sampai ada di antara kita manusia ini, kita semua termasuk di dalamnya karena kita adalah manusia juga. Kalau kita tidak mendahulukan amal soleh, malah sebaliknya amal yang kita lakukan adalah amal buruk. Kenapa kamu sampai berbuat buruk? Padahal semua amalmu itu, semua perbuatanmu akan dibalas oleh Allah. Kenapa kamu tidak berbuat yang baik saja? Kenapa mesti berbuat buruk? Apa yang sudah menipu kamu? Gitu Allah tanyanya ini. Ibnu Katsir mengatakan, ini hadza tahdidun. Ini ayat ini adalah ancaman. La kama yatawahamuhu ba'dun nas. Tidak seperti yatawahamuhu telah menjadikan berwaham kepada ayat ini ba'dun nas, sebagian manusia. Sebagian manusia memahami ayat ini salah, kata Ibnu Katsir. Min annahu, yaitu mereka menurut mereka annahu, bahwa ini adalah irsadun ilal jawab, kalimat yang ini adalah satu satu petunjuk ilal jawab, kepada jawaban. Jadi menurut sebagian orang memahami ini adalah kalimat tanya dari Allah yang memerlukan jawaban. Haitsu qala, di mana mereka berkata, dia manusia tadi berkata, jawabannya adalah Al-Karim ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika. Ini, wahai manusia, apa yang menipu kamu terhadap Tuhanmu? Terus jawabannya ini, Al-Karim, kemuliaan Allah. Maksud Ibnu Katsir begini, hatta yakula qailuhum, sehingga ada qailuhum, seseorang di antara mereka yang berkata, gharrahu, telah menipu manusia, telah menipu dia, karamuhu, kemuliaan Allah. Jadi terus diteruskan oleh Ibnu Katsir. Bahkan akan tetapi al makna ayat ini fi hadhil ayah, pada ayat ini, makna firman Allah pada ayat ini adalah ma gharraka ya ibna adam bi rabbikal karim, apa yang telah menipu kamu wahai anak Adam terhadap Tuhanmu yang maha mulia, ai al azim, yang maha agung itu, hatta sampai akdamta, engkau telah mendahulukan ala maksiatihi, atas perbuatan maksiat kepadanya. Engkau mendahului melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Wa qabaltahu, dan engkau menghadap kepada Allah bima, dengan sesuatu perbuatan yang layaliku, tidak layak. Layaliku, tidak layak. Yaliku di bahasa Arab juga masuk dalam bahasa Indonesia, layak. Laik. Ya. Kenapa kamu menghadap kepada Allah dengan membawa perbuatan yang maksiat kepadanya, dengan perbuatan yang tidak layak kamu lakukan kepada Allah? Kama jaa, sebagaimana telah datang, kata Ibnu Katsir, fil hadis, dalam sebuah hadis, di mana kata Ibnu Katsir, nanti di hari kiamat, ini dari hadis Nabi ya, di hari kiamat nanti yaqulullah, akan berkata Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat, ibna Adam, hei anak Adam, hei manusia, keturunan Adam, ma gharraka bi, apa yang telah menipu kamu terhadapku? Kamu sampai tertipu mau melakukan sesuatu yang itu perbuatan jelek itu, tapi orang-orang bilang baik. Mengikuti syariat Islam itu kan baik. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut syariat Islam itu perbuatan yang paling baik dalam hidup ini. Tapi selama ini kita tidak melakukan itu.
Ya, tidak melakukan itu. Kita berbangsa dan bernegara tidak pakai syariat Islam. Kita menyebut khilafah aja langsung ditangkap polisi ya. Dikiranya mau bikin negara Islam. Padahal kita bilang khilafah itu bukan persoalan bikin negara Islam itu. Itu ajaran Islam seperti Rasulullah SAW dulu pernah hidup bersama dalam wilayah kekuasaannya Rasulullah SAW di kota Madinah dan sekelilingnya. Beliau menjadi pemimpin di kota Madinah itu, di mana warga kotanya, warga masyarakatnya ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, dan masih ada yang penyembah berhala, masih ada. Oleh Rasulullah semuanya dipergauli dengan baik. Oh itu Pak. Nah, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengikuti aturan. Ini aturan yang aku tawarkan. Ini loh, yang beliau tawarkan adalah aturan dari Allah. Bahwa orang berdagang harus jujur, tidak boleh menipu pembelinya. Ya, orang berhutang harus dibayar hutangnya. Terus orang sama orang tuanya harus baik. Ya, walaupun orang tuanya beragama beda. Agamanya musyrik penyembah berhala, agamanya Yahudi, agamanya Nasrani, kamu orang Islam, tetap kamu harus berbuat pada orang tua kamu. Itu Nabi ngajarin begitu, itu hidup bermasyarakat. Nabi kita jadi pemimpin. Sampai beliau wafat yang menggantikan namanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau disebut sebagai Khalifatu Rasulillah, Khalifah Rasulullah. Pengganti Rasulullah yang pertama, khalifah yang pertama. Beliau memerintah selama 2 tahun aja Abu Bakar, lalu beliau wafat diganti oleh khalifah yang kedua. Namanya Umar bin Khattab. Beliau Umar bin Khattab wafat dalam waktu pemerintahan selama kurang lebih 2 tahun, lalu digantikan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan. Ya, kemudian khalifah yang ketiga Utsman bin Affan ini wafat digantikan oleh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib wafat diganti oleh mulailah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Terus sampai tahun 1926 masih ada bau-bau pemerintahan yang seperti itu, lalu dirontokkan, dihilangkan sampai hari ini. Nah, ada sebagian muslimin yang menginginkan bagaimana kalau itu dihidupkan lagi. Nah, pemerintahan ala Nabi yang oleh Pak Mahfud MD dikatakan tidak boleh orang mengadakan pemerintahan ala Nabi, itu tidak boleh. Hanya Nabi saja yang boleh. Kita ini bukan Nabi, jadi tidak boleh. Ya, nah saudara, ya sudahlah, kita nggak bisa, ya kita lakukan untuk kepentingan diri kita saja sudah. Ya, kita berbuat untuk diri kita dan keluarga kita aja sudah. Ya sudah, kamu maunya karena sekarang yang berkuasa Pak Mahfud kan dan Pak Jokowi dan menteri-menterinya, ya sudah kita nurut selama perintah pian-pian itu tidak menyalahi agama Islam, tidak menyalahi Al-Quran dan hadis, kami akan nurut, patuh, taat. Ada keluar peraturan boleh umroh, tapi umurnya 21 sampai 50 tahun saja yang boleh. Umroh sudah mulai dibuka lagi nih. Tapi yang boleh berangkat yang umur 21 sampai 50. Aku nggak bisa berangkat lagi Pak umroh. Udah lewat. Anak-anak nggak bisa lagi umroh sekarang 21 tahun. Dan biayanya lebih mahal karena corona. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, kana wa malam yasha'lam yakun, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi nanti di hari kiamat, Allah akan bertanya kepada manusia, "Hei anak Adam, hei manusia, apa yang menipu kamu kepadaku? Ibna Adam, anak Adam, madza ajibtal mursalin? Apa yang kalian telah penuhi kepada para rasulku itu? Ketika Rasulku datang mengajarkan ajaranku, kamu menghadapi Rasul itu dengan jawaban apa? Kamu mengijabai kepada ajakan Rasul tadi dengan jawaban apa? Nanti akan ditanya Pak kita. Faqala Umar, maka berkatalah Umar, al-jahlu, menurut Umar bin Khattab,
yang menipu manusia dalam kehidupannya. Yang seharusnya manusia hidup itu mengabdi atau beribadah kepada Allah, tapi itu tidak dilakukan oleh manusia. Yang telah menipu mereka adalah, kata Umar bin Khattab, al-jahlu, kebodohan. Ini kata Umar bin Khattab tadi. Mana tadi? Nah ini. Al-jahlu, kebodohan. Makanya kita jangan jadi orang bodoh. Jadi orang yang pintar. Orang yang pintar itu orang yang ngerti Al-Quran, itu loh pintar. Walaupun sekolahnya nggak tamat SD. Tapi dia ngerti Al-Quran, itu lebih berharga di hadapan Allah, Pak. Manusia yang walaupun sekolahnya itu tidak tamat SD, atau mungkin tidak sekolah sama sekali, tapi dia ngerti Al-Quran, faham Al-Quran, dan dia menjalani hidup ini dengan Al-Quran. Itu manusia kayak begitu itu, Pak, lebih berharga di hadapan Allah daripada manusia yang titelnya terek-terek, kata orang Solo. Tirik-tirik, berderet-deret, tapi sama Al-Quran ngelawan, menyalahkan Al-Quran. Itu manusia tidak berharga di hadapan Allah. Sekali lagi di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia ya dipuja-puja dia. Nah, terus ada tafsir lain lagi. Ma gharraka bi rabbikal karim. Itu ma gharra ibna Adam khairu hadzal adwi syaitan. Tidak ada yang menipu anak Adam selain hadzal adwi, musuhnya ini yang namanya asyaiton. Jadi yang menipu manusia dalam hidup ini, yang seharusnya hidup digunakan untuk beribadah kepada Allah, tapi dia tidak melakukan itu. Yang menipu manusia tadi adalah satu, setan, dua, kebodohan dirinya. Karena dia tidak paham tentang agama ini. Ya, itu tafsirnya ya. Ma khoda'aka, ini ma khoda'aka, ma gharraka, ma khoda'aka. Apa yang telah menipu kamu, hai anak Adam? Wasawwalalakal batila, dan telah menyesatkan kepadamu al batila, kebatilan. Kebatilan itu telah membuat kamu sesat. Hatta adokta ma wajaba alaika, sehingga kamu meletakkan sesuatu yang wajib alaika atas dirimu. Ya, apa yang menipu kamu manusia sehingga kamu melakukan suatu kebatilan, satu kesesatan, padahal sudah datang petunjuk dari Allah. Madza ammanaka min adzabi. Ada yang mengartikannya begitu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu kamu terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Yani apa yang telah membuat kamu merasa aman dari azabnya? Hei manusia, kamu hidup nggak pernah beribadah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah beramal Islam ini. Terus kamu merasa tenang-tenang saja, merasa aman-aman saja, itu apa yang membuat kamu merasa aman? Apa kamu nggak tahu kalau kamu hidup tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak ngaji, padahal kamu muslim, ya, kamu nanti akan kena azab loh. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti. Mungkin dunianya kamu bisa selamat, kalau Allah masih mengundurkan balasannya. Jadi itu tafsirnya begitu. Tafsir dari Atta mengatakan nazalat, ayat ini turun fil Walid bin Mughirah, kepada orang yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Kalbi, ahli tafsir ini, wa Muqatil, dan ahli tafsir Muqatil mengatakan nazalat, ayat ini turun fil Aswad bin Suraik, kepada orang yang bernama Al-Aswad bin Suraik. Kenapa? Karena orang yang bernama Al-Aswad bin Suraik itu doroba, dia pernah memukul an-nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dipukul, Pak. Zaman Nabi hidup membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang Mekah, beliau disambut dengan bogem, Pak. Dipukul, Pak. Loh, Nabi aja pernah dipukul, apalagi cuma ustadz. Ustadz dipukulin Pak Polisi ya biasa lah, karena dianggap salah oleh Pak Polisi. Enggak tahu Gus Nur dipukuli apa enggak. Saya kira kok enggak, polisi mungkin takut, sungkan ya mau mukulin. Ditangkap aja udah seneng kok polisinya. Gus Nur mau ditangkap itu udah seneng dia. Nurut ya. Saya kira kok enggak dipukuli ya. Nanti tanya Gus Nur. Memang waktu ditangkap itu dipukulin enggak? Ya. Jadi ada seseorang yang bernama Al-Aswad bin Suraik, dia dulu pernah memukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'aqibuhullahu azza wa jalla
falam lalu tidak yu'aqibuhu menyiksa kepadanya Allah azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung. Jadi ada orang Arab Mekah waktu itu memukul Nabi Muhammad SAW gara-gara Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam. Tapi orang itu oleh Allah tidak diapa-apakan, tidak diazab. Fa'anzalallahu hadhil ayah, lalu Allah menurunkan ayat ini. Yaqulu, yang kemudian orang berkata, menerangkan ayat ini dari sebab nuzul ini loh Pak, ada orang Mekah memukul Nabi tapi oleh Allah dibiarkan, tidak diazab oleh Allah, ya, tidak diapa-apakan oleh Allah. Lalu turun ayat ini, kata ahli tafsir siapa tadi yang berpendapat begini, ini Al-Kalbi dan Muqatil. Ini ayat ini dulu turunnya menurut guruku itu sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Ya, dulu mengatakannya ada orang memukul Nabi tapi oleh Allah dibiarkan, lalu turunlah surat ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah menipu kamu terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Jadi makna ayat ini, mallazi gharraka, apa yang telah menipu kamu wahai manusia, bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Bahwa Tuhanmu yang maha mulia itu al-mutajawizi, yang memaafkan angka darimu, ketika lam yu'aqibka, tidak menyiksa kepadamu, ajilan dengan segera, bikufrika, karena kekafiranmu, bahkan karena kamu memukul Nabi. Kamu sudah memukul Nabi, kamu kok tidak apa-apa. Kamu ingkar kafir kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Allah tidak mengapa-ngapakan kamu, tidak melakukan balasan apa-apa kepada kamu. Ya. Apa karena itu kamu tertipu? Jadi menurut sebagian tafsir dari ayat ini Pak ya, bahwa yang menipu manusia adalah sifat mulianya Allah. Allah itu maha mulia. Ada orang berbuat kurang ajar sama Allah, dibiarkan karena dia orang yang mulia. Orang yang mulia itu tidak membalas perbuatan yang buruk dengan keburukan. Allah itu maha mulia. Makanya dia ngatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, ada manusia mencaci maki aku, ya, mengatakan aku punya anak, tapi dia tetap kukasih rezeki. Itu Allah Pak. Dikata-katain dengan keburukan, dengan kebohongan, tapi Allah tidak marah. Allah dibilang bohong, Allah tidak marah. Allah itu maha mulia. Jadi sebagian tafsir menerangkan bahwa yang menipu manusia adalah sifat mulianya Allah. Karena Allah tidak segera membalas semua perbuatan dosa manusia, semua perbuatan buruk manusia, sehingga menurut dia nggak apa-apa. Mukul Nabi aja nggak apa-apa kok. Apalagi cuma Habib, apalagi cuma Ustadz, apalagi cuma Kiai, nggak apa-apa. Ya ini buktinya aku nggak apa-apa ini loh. Oh, jadi dia tertipu. Bukan nggak apa-apa, ada apa-apanya itu, tapi belum. Nanti di akhirat kamu digebuki sama malaikat kamu. Itu malaikat yang lihat kamu itu sudah getem-getem kok. Getem-getem itu bahasa Solo Pak. Nah gitu loh, itu getem-getem itu loh Pak. Apa, orang sini bilang apa Pak? Hah? Apa? Oh girigitan. Nah, malaikat itu girigitan itu Pak. Melihat sampean itu maki-maki Nabi Muhammad SAW, Presiden Prancis itu, mengatakan Nabi omongannya apa itu Presiden, membuat karikatur, menghina Nabi Muhammad. Seluruh dunia Islam marah itu. Ya? Jadi malaikat itu gerigitan itu, geregeten, nah itu bahasa Solo itu, geregeten itu, getem-getem. Andai kata diperbolehkan udah digebuk sama malaikat itu sebetulnya. Tapi Allah enggak boleh, jangan. Ini bukan hari pembalasan. Hari pembalasan itu nanti adalah waktunya sendiri. Ini hari-hari dunia, hari-hari beramal. Ya dia beramal begitu, ya udah biarin aja, nanti dia sendiri yang menanggung resikonya kok, yang menanggung akibatnya dia sendiri. Sama seperti kita loh, lihat ada barang Pak, kotak kecil. Ada tulisannya, ini membunuhmu. Tapi orang tetap aja Pak.
Ya udah dia milih-milih begitu kok. Nanti dia kalau ada apa-apa dia sendirian nanggung udah. Kita kalau masih boleh mengingatkan, masih mau diingatkan ya kita ingatkan. Pak, sudah Pak. Pian sudah kena stroke. Ada pasienku Pak kayak gitu Pak. Udah kena stroke itu. Karena dia selamat sembuh lagi. Merokok lagi Pak dia. Tiba-tiba datang kedua kalinya, stroke lagi yang kedua. Kenapa bisa gini Mbak? Pian nggak pernah ingatkan Bapak kah? Udah dok, ininya tuh dok. Kadang mau sarik hidin kalau diingatkan. Oh ya sudah. Aku ngomong Pak, udah ini yang kedua kali Pak. Ini sampean masih kena kedua kali. Allah masih sayang sama sampean Pak. Sampean tidak lumpuh total. Ini masih bisa diobati. Insya Allah kembali lagi pulih. Habis itu jangan rokok lagi Pak lah. Aku bisanya cuma bilang gitu aja, nggak bisa maksa. Dia duitnya dia sendiri kok Pak. Nah begitu loh Pak. Kita nih hanya berkewajiban mengingatkan saja, ya, mengingatkan. Selagi orangnya mau diingatin, alhamdulillah. Tidak ya sudah nggak apa-apa. Ya ini sama ya. Jadi tafsirnya begitu Pak. Jadi yang menipu manusia adalah karena Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. Itu yang membuat manusia tertipu dalam hidup ini, sehingga menurut dia aku berbuat dosa aja nggak apa-apa kok. Nah, sehingga ada ahli tafsir Muqatil mengatakan gharrahu, yang menipu manusia adalah afullah, maha maafnya Allah, hina ketika lam yu'aqibuhu, Allah tidak menyiksa manusia fi awwali marratin, pada kali pertama dia berbuat dosa. Demikian juga waqala As-Suddi, ahli tafsir As-Suddi juga mengatakan gharrahu rifqullahu bih, yang menipu manusia adalah lemah lembutnya Allah, maha kasihnya Allah kepada manusia. Itu yang membuat. Ahli tafsir Ibnu Mas'ud, waqala Ibnu Mas'ud, ahli tafsir Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mengatakan ma minkum min ahadin, kata Ibnu Mas'ud, tidak ada dari kalian seorang pun illa kecuali sayahlullahu bihi, sayahlu, dia akan bersendiri. Allah bersama Allah, Allah dengan dia akan bersendiri. Bihi, Allah akan bersendiri, bihi, dengan dia, yaumal kiamati. Maksudnya nanti suatu ketika dari kiamat kita akan dipanggil seorang-seorang. Satu orang demi satu orang dipanggil menghadap kepada Allah. Fayaqulu, lalu di saat itu Allah akan berkata begini kepada manusia. Ya ibna Adam, anak Adam, keturunan Adam, ma gharraka bi, apa yang telah menipu kamu kepadaku? Kamu sampai tertipu sehingga tidak melakukan perintahku, tidak menjalankan perintahku, malah menerjang laranganku. Apa yang menyebabkan kamu begitu? Ya ibna Adam, anak Adam, madza amilta fima alimta, apa yang sudah kamu perbuat dalam hal apa yang sudah kamu ketahui? Kamu sudah tahu, lalu kamu kok tidak berbuat? Kok kamu malah berbuat yang selain yang aku kehendaki? Ya ibna Adam, anak Adam, anak manusia, madza, kenapa? Apa yang ajibtal mursalin, engkau telah jawab kepada para rasul? Kamu telah menjawab apa kepada seruan para rasul? Ya, lalu ahli tafsir yang lain, ini jadi tafsirnya begitu Pak, nanti akan ditanya oleh Allah. Kalau kita melakukan perbuatan yang akan mencelakai diri kita sendiri. Tapi kalau kita selama hidup berbuat baik terus, dulu pernah berbuat buruk tapi itu bertobat, berhenti. Bertobat artinya berhenti itu. Kemudian kita sekarang mengganti amal buruk kita dengan amal baik. Dulu nggak pernah ngaji, sekarang tiap hari ngaji. Dulu nggak pernah sholat, sekarang rajin sholat. Dulu sama orang tuanya kurang ajar, sekarang santun sama orang tuanya. Dulu sama anaknya nggak pernah ngurus, sekarang sangat perhatian kepada anaknya. Dulu sama istrinya suka nempelengin karena mau kawin lagi nggak boleh itu ya. Nah, sekarang baik sekali sama istrinya. Disayang banget sama istrinya. Nah, misalnya kayak begitu itu, ya. Nah, sampai mati dalam keadaan sudah baik, semua keburukan kita akan dihapus oleh Allah. Itu, ya. Jadi ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Dia berkata begini, "Lau aqamakallahu yaumal qiyamah." Seandainya nanti Allah membikin kamu berdiri di hadapan Dia pada hari kiamat. Faqala, lalu Allah berkata, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Apa yang menipu kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia? Madza kunta taqul? Apa yang akan kamu katakan? Kamu akan jawab apa nanti kalau Allah bertanya seperti itu? Orang ini, dia guru ini tak bertanya kepada muridnya atau kepada temannya. Qala, si teman tadi menjawab, aku akan menjawab,
Gharrani telah menipu aku ya Allah, suturuka al-murkhatu, tutupmu yang terjurai itu. Karena engkau telah menutupi dosaku ya Allah. Engkau menutupi keburukanku, itu yang menipu aku. Sehingga aku berbuat buruk lagi, ditutupi oleh Allah. Jadi kayak Tejo Sujiwo mengatakan, sekarang ini tidak ada orang yang baik seperti Nabi. Yang ada adalah orang-orang jahat yang ditutupi kejahatannya. Itu omongannya Sujiwo. Tejo apa? Sujiwo siapa? Sujiwo Tejo, budayawan. Ya. Sekarang nggak ada orang baik seperti Nabi, sudah nggak ada. Adanya orang buruk, orang jelek yang ditutupi oleh Allah keburukannya sehingga kelihatan baik. Ternyata di dalam zaman dulu juga ada orang berpendapat seperti itu ini loh. Yang telah menipu aku adalah engkau menutupi keburukanku ya Allah. Terus ada lagi orang lain. Waqala Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad berkata, "Lau aqamani, seandainya Allah membuat aku berdiri baina yadaihi di hadapannya, faqala, lalu Allah berkata, ma gharraka bi, apa yang telah menipu kepadaku? Fa'aqulu, aku akan menjawab, gharrani telah menipu aku bika kepadamu ya Allah, birruka fi salifan wa anifan, baikmu ya Allah kepadaku di waktu yang dulu dan di waktu yang belakangan. Dan seterusnya, ini masih panjang Pak, besok kita lanjutkan lagi. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.